Halo semuanya, Mas Rofyan di sini. Selamat datang di Prodi Pendidikan Biologi. Di sini, kalian bisa mengakses internet dengan speed yang sangat cepat. Dengan pengajian profesional, kalian bisa mewujudkan apapun di sini. Sebagai sumber referensi utama, di sini kalian bisa menemukan literatur akademis, jurnal, bahkan e-book. Kita kunjungi laboratoriumnya yuk. Nah, sekarang kita berada di Greenhouse Prodi Pendidikan Biologi. Di sini, kalian juga akan difasilitasi dengan berbagai macam beasiswanya loh. Untuk informasi pendaftaran, cek link berikut. Hai kawan-kawan, kali ini program studi pendidikan biologi mengadakan expo dan seminar dengan tema BASE. Pada hari pertama diadakan expo. Expo diadakan di Kampus 1 Universitas Nusantara PGRI Kediri. Expo kali ini diikuti oleh mahasiswa tingkat 1, 2, dan 3 program studi pendidikan biologi. Expo kali ini dibuka oleh Ibu Poppy Rahmatika Primandiri selaku Kaprodi Pendidikan Biologi. Poster dan produk yang dipamerkan merupakan hasil karya inovasi dari mahasiswa pendidikan biologi, seperti asbak dari cangkang kulit telur, pupuk organik cair yang berasal dari serat kelapa, gantungan kunci dari ampas kopi dan resin, puzzle edukasi dari limbah kayu, hingga sabun cuci piring dari kulit pisang yang ramah lingkungan. Saya ucapkan hari ini terima kasih banyak pada teman-teman kakak-kakak tingkat mahasiswa angkatan akhir ini yang mau menjadi panitia, sehingga acara hari ini bisa dilaksanakan dengan baik dan semoga nanti bisa lancar meskipun agak menunggu, semoga belum hujan sampai acara nanti selesai. Ya, tetap semangat untuk adik-adik mahasiswa. Semoga semester depan istilahnya Omikron ini tidak terlalu banyak sehingga nanti semester depan pun kita bisa melaksanakan acara ini dengan offline juga ya. Yang nantinya hasil karya saudara semuanya akan bisa ditunjukkan ya, baik itu poster, saudara buat produk dan sebagainya. Dan saya harapkan acara ini bisa mewadahi kreativitas saudara semua. Ya. Akhirnya saya akan membuka acara hari ini. Saya nyatakan Biologi Applied Science Expo ya dibuka dan dilaksanakan.
there ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to. It was a world around me, I had no time to choose what I chose to do. So easy on me. For things to change when we are both so deeply stuck in our ways. You can't deny how hard I've tried. I changed who I was to put you both first, but now I give up. Dengan adanya ekspor kali ini kita bisa mengeksplor kemampuan kita dan menunjukkannya. Lalu untuk yang tahun depan semoga bisa diadakan lagi untuk meningkatkan kreativitas kita. Tahun ini cukup seru, namun untuk kedepannya atau tahun depannya itu diharapkan lebih baik lagi daripada tahun ini. Ya kayak disediakan meja, setan atau yang lain buat menghias itu biar pengunjung lebih tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Sulistiono, Magister Sains, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Poppy Rahmatika Primandiri, selaku Kaprodi Pendidikan Biologi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang kami hormati Bapak Dr. Agus Muji Santoso, Magister Sains, selaku Pembina Himabio Helianthus Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang kami hormati Bapak Fajar Siddiq Abdullah Kelana, Magister Sains, selaku pemateri webinar beasiswa pada pagi hari ini. Yang kami hormati Saudari Roifatul Jannah, selaku Ketua Himabio Helianthus. Yang kami hormati Saudara Atta Adi Wahyu, selaku Ketua Pelaksana Webinar Beasiswa. Dan yang kami hormati rekan-rekan yang berbahagia. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat menjalankan acara webinar beasiswa dengan tema Kupas Tuntas PPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia Go Internasional. Sebelum acara ini kami buka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga laporan ketua pelaksana, keempat sambutan-sambutan, 5. Pemaparan materi dan sesi tanya jawab, keenam foto bersama, dan ketujuh adalah penutup atau doa. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada peserta dimohon untuk menyalakan kamera dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan.
Baik, terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni laporan Ketua Pelaksana Webinar Beasiswa kepada Saudara Apta Adiwayu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Sulistiono, Magister Sains selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang saya hormati Ibu Dr. Poppy Rahmatika Primandiri selaku Kaprodi Pendidikan Biologi. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Muji Santoso selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Mabio Heliantus Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang saya hormati Bapak Fajar Siddiq Abdullah, Magister Sains. Yang saya hormati Saudari Roykatul Jannah selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Heliantus Universitas Nusantara PGRI Kediri, dan rekan-rekan, teman-teman, dan saudara saya yang saya cintai dan saya banggakan. Di kesempatan kali ini, kita bersama-sama berada di dalam suatu webinar yang tidak lepas dari tujuan kita untuk menggapai masa depan kita yang lebih cerah lagi. Di dalam dunia pendidikan, seringkali kita diberikan kepada pelajar atau mahasiswa semisal seperti beasiswa. Ada pula beasiswa yang diberikan untuk memberikan apresiasi terhadap pelajar yang berprestasi, tetapi kurang mampu dalam bidang ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Diadakan webinar ini, ada beberapa tujuan yang harus kita cermati. Yang pertama adalah untuk membantu para pelajar atau mahasiswa supaya dapat mencari ilmu yang sesuai dengan bidang yang hendak dikuasai, yang paling utama bagi yang memiliki masalah dalam pembiayaan. Adapun juga untuk membuat pemerataan suatu ilmu pengetahuan dalam suatu pendidikan terhadap masing-masing orang yang memerlukan juga. Dalam webinar ini juga itu untuk membantu generasi baru yang lebih cerdas dan pintar, karena dengan adanya webinar ini, webinar beasiswa ini, maka seseorang, terutama kaum muda, dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Sulistiono, Magister Sains, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa bersama kita semua. Yang saya hormati, saya panggil Mas Fajar Siddiq ya. Karena di Kagama ya itu apa? Biar akrab itu kan memanggilnya Mas dan kakak, Mas kakak dan adik, jadi tidak ada bapak dan ibu ya, Mas Fajar ya. Kebetulan saya ini masuk di grup WA-nya Kagama Jawa Timur, Mas. Di Jawa Timur, Kagama Jawa Timur.
Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Biologi, Ibu Dr. Popi Rahmatika Primandiri. Yang saya hormati Pembina Himabio, Pak Agus Muji Santoso, dan yang sangat saya banggakan adik-adik mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini pada hari Minggu masih menyempatkan untuk melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa. Atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Sains Universitas Nusantara PGRI Kediri, saya menyampaikan terima kasih pada Mas Fajar yang berkenan untuk berbagi ilmu khususnya kepada adik-adik mahasiswa pendidikan biologi Universitas Nusantara PGRI Kediri yang mestinya hari ini hari libur tapi masih menyempatkan untuk bisa berbagi ilmu dengan adik-adik mahasiswa. Juga saya menyampaikan terima kasih pada Program Studi Pendidikan Biologi Bu Popi, Pak Agus selaku pembina Himabio dan adik-adik Himabio Biologi yang sudah menggagas kegiatan ini yang mudah-mudahan nanti akan sangat bermanfaat. Berikutnya perlu saya sampaikan bahwa program ini menurut saya sangat luar biasa karena sampai hari ini belum ada setahu saya belum ada alumni Prodi Pendidikan Biologi yang go internasional dengan beasiswa apakah beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain. Sehingga saya sangat berharap pada adik-adik mahasiswa mohon kegiatan ini nanti betul-betul diikuti dengan baik dan jangan lupa untuk ditindaklanjuti. Artinya apa? Ke depan mungkin ada alumni atau adik-adik yang sekarang masih di tingkat 1, 2 sampai atau tingkat 4 ketika lulus nanti harus punya visi ke depan untuk bisa go internasional karena ini menurut saya sangat luar biasa dan sangat mungkin selama ini alumni dari Prodi Pendidikan Biologi ini masih fokus di beasiswa dalam negeri beberapa waktu kemarin ada yang di UGM, di ITB, di UM, di UPI dan dari segi kemampuan saya yakin tidak perlu diragukan lagi karena satu persis kemarin ada yang IP-nya sampai 4 Mas di UGM, di biologi UGM IP-nya 4 jadi saya kalah saya juga di UGM tapi IP saya nggak sampai 4 kalah dengan mahasiswa saya. Ada yang di ITB juga saya lihat IP-nya 3,8 lebih. Jadi itu sungguh merupakan hal yang luar biasa sebenarnya meskipun kami dari perguruan tinggi kecil swasta kecil tapi kualitas khususnya di Prodi Pendidikan Biologi ini sangat luar biasa. Termasuk Pak Agus ini juga alumni biologi pendidikan biologi UNP ini luar biasa Pak Agus ini. Ini harus menjadi teladan. Bisa ditindaklanjuti oleh adik-adik mahasiswa ini sehingga mimpi kita Prodi Pendidikan Biologi bisa go internasional. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim webinar Kumpas Tuntas Beasiswa Pendidikan Indonesia Go Internasional yang dilaksanakan pada hari ini Minggu 26 Maret 2023 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.
acara berikutnya yakni pemaparan materi beasiswa pendidikan Indonesia. Berikut saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator. Nama lengkap Alvina Izul Ula, tempat tanggal lahir 31 Juli 2003, alamat Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, alamat email alvinaizulula@gmail.com. Pendidikan TK Dharma Wanita Mojo, SD SDN Mojo, SLTP SMPN 1 Mojo, SLTA SMAN 1 Mojo. Pengalaman organisasi Ketua PIK Remaja SMAN 1 Mojo, Wakil Ketua Paskibra SMAN 1 Mojo, anggota Himapia Heliantus UNP Kediri, anggota UKM PMR Unit UNP Kediri. Pencapaian juara harapan 1 kompetisi bola basket Sekari Sidenan Kediri, juara 2 kompetisi bola basket Sekabupaten Kediri, lolos seleksi Paskibraka Kabupaten Kediri. Moto hidup, apabila tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka harus tahan dengan perihnya kebodohan. Kepada Saudari Alvina Izul Ula selaku moderator, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat menghadiri acara webinar kali ini. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya sesi seminar kali ini yang berjudul Kupas Tuntas BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia Go Internasional. Sebelum dimulai, izinkan saya menyampaikan alur seminar pada pagi hari ini. Pemaparan materi akan disampaikan selama 60 menit dan dilanjutkan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Kepada peserta yang nantinya ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baiklah hadirin sekalian, kini saatnya kita mendengarkan pemaparan dari pembicara, yaitu Bapak Fajar Siddiq Abdullah Kelana, Magister Sains. Selamat pagi Bapak Fajar. Pagi Mbak Alvina, suara saya terdengar Mbak? Bisa Bapak. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau yang telah kami rangkum. Nama Fajar Siddiq Abdullah Kelana, tempat tanggal lahir Sragen 17 Maret 1994, alamat Pondok Permai Bunguntapan Blok C12C, Yogyakarta, Indonesia. Email fajarsiddiqabdullah@gmail.com. Pendidikan SDN Jati 7 Jakarta Timur, SMPN 92 Jakarta Timur, SMAN 61 Jakarta Timur, Universitas Gadjah Mada, Kemod Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering. KTH Royal Institute of Technology Swedia, Magister Science, Innovation Management and Product Development. Pekerjaan, Founder of Bano Indonesia, a Chief Operation Officer. Prestasi 3 tahun terakhir, Global Finalist of MIT Solve Sustainable Food System Challenge pada September 2020, Grand Prize Winner of Talk for Food Challenge pada Oktober 2020, Winner of Mata Garuda Prize in Science and Technology pada Oktober 2021, Grand Prize Winner of WE Innovate Imperial Lab pada Agustus 2022, International Top 20 James Dyson Award pada Januari 2023, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini, beliau akan mengupas tuntas mengenai beasiswa pendidikan Indonesia, baik secara nasional maupun internasional. Baiklah, langsung saja kita simak paparan beliau. Kepada Bapak Fajar Siddiq Abdullah Kelana, Magister Sains, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alvina untuk introduction dan pengenalannya. Mohon izin saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat Mbak Alvina? Sudah, Bapak. Baik, terima kasih sebelumnya. Yang terhormat Bapak Dr. Sulistiono sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains UNP Kediri, kemudian Ibu Dr. Poppy Rahmatika Primandiri sebagai Kaprodi
Himpunan Kaprodi jurusan Biologi UNP Kediri dan juga Bapak Agus Muji Santoso sebagai mentor ataupun dosen pembimbing dari Himabio UNP Kediri. Mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal hari ini terkait judulnya mungkin kupas tuntas beasiswa pendidikan Indonesia ya. Tapi sebelum itu nanti mungkin saya akan menyampaikan beberapa topik yang semoga bisa memberikan semangat ke adik-adik mahasiswa di jurusan Biologi UNP Kediri dan semoga nanti bisa mendapatkan gambaran seperti apa proses pendaftaran beasiswanya dan apa-apa saja yang perlu disiapkan dan apa saja sih yang didapatkan. Mungkin saya hari ini akan menjelaskan tentang beasiswa LPDP seperti itu. Nah, untuk judul materi hari ini itu judulnya Perjuangan Inci demi Inci untuk Studi ke Luar Negeri. Mungkin tadi sudah sedikit disampaikan oleh Mbak Alvina. Saya lulus dari S1 Teknik Mesin UGM, kemudian melanjutkan studi di KTH Royal Institute of Technology Swedia, dan sekarang sebagai founder di Bano Inovasi Indonesia, startup yang bergerak di bidang pengembangan teknologi. Kemudian pernah punya pengalaman juga membentuk tim mobil listrik di UGM, tim riset mobil listrik tahun 2012. Untuk pemaparan materi hari ini, saya akan menyampaikan kurang lebih 6 topik. Yang pertama adalah kenapa sih pentingnya studi ke luar negeri, mengapa kita harus studi ke luar negeri. Yang kedua adalah gimana cara studi ke luar negeri terkait beasiswa-beasiswa apa yang bisa kita daftarkan dan tipe-tipe beasiswa apa saja yang ada. Kemudian yang ketiga, apa saja yang perlu dipersiapkan seperti mungkin CV, sertifikat kemampuan bahasa, motivation letter, recommendation letter. Kemudian yang keempat, planning atau perencanaan studi ke luar negeri terkait timeline dan tips untuk persiapan studinya. Kemudian yang kelima, mungkin saya sedikit menyampaikan tentang beasiswa LPDP, yang dimana saya studi ke luar negeri didanai oleh beasiswa LPDP. Kemudian yang terakhir, mungkin saya akan membagikan sedikit motivasi tentang perjalanan atau journey saya untuk mendapatkan beasiswa studi ke luar negeri seperti itu. Nah, mungkin ini saya tanya dulu ke teman-teman. Menurut teman-teman, menurut Mbak Alvina, terus teman-teman Himabio, mengapa sih penting studi ke luar negeri? Mungkin Mbak Alvina bisa menyampaikan pendapat, Mbak. Monggo. Mungkin karena di luar negeri kita akan mendapatkan pendidikan yang lebih mengenai teknologi yang lebih maju gitu, Kak. Mungkin ada teman-teman lagi yang lain. Ini kita sesinya lebih diskusi aja ya, supaya nggak terlalu kaku, nanti teman-teman juga sangat bebas untuk bertanya gitu. Monggo kalau ada teman-teman yang lain yang mau menyampaikan. Oke, mungkin dari jawaban Mbak Alvina itu sangat benar ya Mbak. Di luar kita bukan melihat Indonesia sebagai negara yang terbelakang, kita memang masih negara berkembang karena baru merdeka tahun 1945. Dibandingkan dengan negara-negara barat, kita lihat misalnya Amerika yang sudah cukup merdeka lama, kemudian Eropa yang juga sudah peradabannya sangat maju, Timur Tengah juga peradabannya sangat maju, mungkin Indonesia cenderung relatif lebih tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu mungkin, saya nggak tahu ya di Indonesia mungkin budaya membaca atau budaya literatur itu masih kurang dibandingkan dengan negara-negara Eropa atau negara-negara Barat. Jadi memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar negeri itu jauh lebih maju dibandingkan dengan di Indonesia. Walaupun sekarang kita sudah cukup mulai fokus pada riset dan pengembangan teknologi. Tapi kalau dari saya rangkum, mungkin tadi yang sudah disampaikan Mbak Alvina itu benar. Poin yang pertama adalah memperdalam ilmu. Di luar negeri ini menarik ya. Contohnya di Swedia, pilihan jurusan itu yang sangat spesifik dan beragam. Misalnya di biologi itu ada jurusan biotek yang mungkin nanti ada jurusan lebih spesifik, modifikasi genetika dan segala macamnya. Bahkan ada jurusan-jurusan tuh yang sangat kekinian ya. Sekarang tuh game online itu sudah sangat marak. Nah di Swedia ada beberapa kampus yang membuka jurusan untuk mendevelop atau mengembangkan game yang kurang lebih supaya tidak merusak kemampuan kognitif atau kemampuan anak-anak. Karena sekarang ya banyak anak-anak, contohnya di Indonesia, karena jarang bermain di luar, jarang berinteraksi dengan orang-orang, fokus kepada gadgetnya itu jadi kurang interaksi. Nah, ada beberapa jurusan di Swedia dan Eropa yang memang fokus untuk pengembangan game online seperti itu. Yang kedua, untuk membangun karir. Mungkin teman-teman kita flashback ke zaman orang tua kita dulu ya mungkin.
dulu lulusan S1 tuh menurut orang tua zaman kita dulu tuh mungkin sesuatu yang pencapaian yang luar biasa ya. Eh, Zaman dulu mungkin lulusan SMA itu biasa aja gitu. Tapi sekarang nih sudah jauh berkembang. Sekarang jumlah lulusan S1 di Indonesia sudah naik 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2010 gitu. Jadi ya kita lulus S1 itu bukan sebuah pencapaian yang luar biasa. Nah, sekarang apa nih harus dilakukan? Nah, hal yang terpenting adalah untuk melanjutkan studi mungkin S2 di dalam negeri atau di luar negeri, karena sekarang jumlah lulusan S1 sudah banyak dan competitive advantage yang harus kita jual atau sesuatu yang harus kita jual kalau kita mau melamar pekerjaan atau membangun karir, memang harus punya sertifikat atau mungkin ijazah pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata orang yang ada di Indonesia pada umumnya, yaitu S1 seperti itu. Nah, kemudian poin yang paling penting nomor 3 adalah bertumbuh. Dengan studi luar negeri kita hidup keluar dari zona nyaman, kita nggak ada dukungan dari siapa-siapa, kita sudah benar-benar tumbuh menjadi orang yang dewasa, hidup mandiri di luar negeri, tidak ada support dari orang tua, pun misalnya sakit atau ada problem apapun, kemungkinan yang paling yang membantu hanya teman-teman sesama diaspora atau mahasiswa yang studi di luar negeri seperti itu. Kita juga diberi kebebasan, tidak seperti di Indonesia, kita kuliah harus absen, 75% harus memenuhi. Waktu saya di UGM itu harus 75% absennya, kalau nggak bisa ikut ujian. Nah, di luar negeri itu beda. Kita bebas, nggak usah masuk kelas, nggak apa-apa, asal tugas-tugas selesai dan di ujian nilainya bagus seperti itu. Jadi memang tanggung jawabnya dituntut penuh, kita diminta untuk bertanggung jawab pada pilihan-pilihan hidup diri sendiri seperti itu. Dan juga kalau kita bicara pergaulan di sana juga sangat bebas, gimana mungkin kalau saya Muslim ya, untuk membatasi diri untuk tidak mengikuti arus pergaulan bebas, kehidupan hura-hura di sana, itu harus membatasi diri dengan sangat baik seperti itu. Nah, poin yang nomor 2 ini gimana sih mungkin teman-teman, studi luar negeri itu penting ya. Ternyata memang sekarang cukup urgent atau cukup penting kita harus studi luar negeri untuk membangun karir, memperdalam ilmu, dan juga tumbuh sebagai manusia seperti itu. Nah, gimana sih caranya? Jujur kalau saya memang dari keluarga tidak mampu teman-teman, jadi untuk menggapai mimpi saya untuk studi luar negeri, untuk dari biaya orang tua memang sangat tidak memungkinkan, karena tadi mungkin Mbak Alvina sudah menyebutkan sedikit, saya dari keluarga buruh tani di Sragen, Jawa Tengah, yang notabene itu daerah terpelosok juga, bukan di kota Sragen, tapi di daerah yang agak pedesaan dan pelosok, dan untuk studi luar negeri itu tidak mungkin dengan biaya orang tua seperti itu. Nah, untuk beasiswa itu ada 3 pilihan teman-teman. Yang pertama adalah beasiswa penuh atau fully funded. Ini semua hal yang kita butuhkan untuk studi luar negeri itu dipersiapkan gitu. Seperti untuk persiapan visa itu dibiayai, biaya hidup dibiayai, biaya tuition fee atau biaya mungkin di Indonesia namanya UKT itu dibiayai juga. Terus biaya penerbangan pesawat dibiayai, asuransi kesehatan dibiayai, pokoknya teman-teman tinggal bawa diri aja gitu untuk studi luar negerinya. Nah, yang kedua ini partially funded, biasanya ini beasiswa dari universitas. Kalau di KTH ada namanya KTH Scholarship di kampus saya di Swedia, itu biasanya hanya membiayai UKT-nya atau tuition fee-nya saja seperti itu. Dan biasanya itu tahunan, jadi setiap tahun teman-teman harus apply lagi. Misalnya studi master 2 tahun, berarti setiap tahun teman-teman harus mendaftarkan beasiswa itu lagi. Sementara kalau yang fully funded biasanya 1 kali aja nanti itu udah fully cover selama 2 tahun, atau sudah 2 tahun itu udah dibiayai. Nah, yang terakhir ini self funding, namanya LPDP juga mungkin, tapi lanjut pendidikan dengan dana papa mama gitu. Nah, ini teman-teman saya mungkin dari keluarga-keluarga yang mampu, ada juga yang studi luar negeri dengan beasiswa orang tua seperti itu. Nah, mungkin untuk beasiswa fully funded dan partially funded, ini saya memberikan sedikit contoh. Di Swedia itu intinya di semua negara ya, hampir di semua negara LPDP itu bisa memberikan beasiswa fully funded seperti Swedia, Inggris, Belanda, Jerman, dan Amerika. Tapi kalau di Swedia yang fully funded itu ada namanya Swedish Institute Scholarship, itu fully funded juga. Di Inggris ada Scheveningen sama Jardin, terus di Belanda ada Orange Tulip dan Stunet, di Jerman ada DAAD, dan di Amerika ada Fulbright. Nah, kalau partially funded tadi mungkin saya sudah menjelaskan juga, itu biasanya beasiswa dari universitas, atau ini yang tadi saya jelaskan ya, beasiswa yang membiayainya cuma tuition fee aja. Jadi teman-teman
untuk biaya hidup sehari-hari dan segala macam itu biasanya rekan-rekan saya yang partially funded di luar negeri juga bekerja gitu part time seperti itu. Dan kalau di kampus saya tadi sudah saya jelaskan ada KTH scholarship. Kemudian apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Sebenarnya banyak ya teman-teman. Cuman nanti teman-teman bisa gali lebih lanjut tentang beasiswa apa yang ingin teman-teman apply. Misalnya untuk KTH scholarship itu ada sendiri, Swedish Institute scholarship itu ada sendiri persyaratannya. Tapi secara umum setelah saya pengalaman apply beasiswa di tahun 2017, saya dapat LPDP tahun 2017, tapi berangkat tahun 2019 seperti itu. Nah, itu ada 4 teman-teman yang harus dipersiapkan. Yang pertama CV, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi, kita bikin profil diri, bidang fokus, keahlian, dan prestasi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan bahasa. Ini ada kemampuan bahasa Inggris, kalau teman-teman kuliah di kampus-kampus yang bahasa pengantar bahasa Inggris, mungkin kalau di Timur Tengah bahasa Arab, di Perancis mungkin bahasa Perancis, terus di negara-negara Mandarin mungkin ya pakai bahasa Mandarin gitu. Terus Jepang pakai bahasa Jepang. Jadi sertifikat kemampuan bahasa sesuai dengan kampus dan negara tujuannya. Kemudian motivation letter. Mungkin teman-teman yang belum terlalu familiar, motivation letter itu apa sih? Adalah ini surat yang menjelaskan kenapa teman-teman termotivasi untuk belajar studi ke luar negeri dan juga mendaftar di kampus tertentu. Misalnya saya di KTH, kenapa saya daftar KTH? Terus kenapa saya mengambil jurusan Innovation Management? Teman-teman di motivation letter itu cerita dengan bahasa Inggris, kenapa teman-teman ingin melanjutkan studi, kenapa teman-teman ingin mendaftar di kampus X misalnya atau di kampus Z, terus kenapa teman-teman ingin mendaftar jurusan Y atau W segala macam gitulah, jurusan-jurusan tertentu gitu. Misalnya teman-teman biologi, kenapa teman-teman mendaftar di jurusan biologi. Kemudian yang keempat yang perlu disiapkan adalah surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini yang pengalaman saya yang cukup efektif biasanya adalah dari orang-orang terdekat. Yang pertama adalah dosen pembimbing, kemudian misalnya teman-teman nanti bekerja itu dari atasan, kemudian yang ketiga adalah dari pejabat dan pemerintah. Nah, poin yang mungkin saya dikasih sedikit tips juga, teman-teman mungkin selama kuliah menganggap organisasi itu nggak penting. Nah, menurut saya itu penting banget teman-teman. Saya dulu juga aktif di himpunan mahasiswa teknik mesin juga. Mungkin kayak teman-teman sekarang mengadakan acara itu banyak juga. Itu tujuannya memang bukan sekedar, mungkin salah satu tujuannya untuk melatih teman-teman memanage acara ya. Tapi secara nggak langsung mungkin teman-teman nanti bisa mengontak pembicara atau siapapun itu yang sekiranya nanti kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan atau mungkin 3-4 tahun ke depan ternyata teman-teman bisa kenal dekat dengan si pembicara. Terus misalnya Pak, Bu, saya boleh minta surat rekomendasi nggak buat saya melanjutkan studi gitu. Jadi semuanya itu yang teman-teman lakuin selama kuliah itu tentang berjejaring supaya teman-teman dapat koneksi yang lebih luas, nanti membuka pintu-pintu kesempatan dan rezeki yang lebih luas lagi seperti itu. Jadi itu empat yang harus disiapkan teman-teman. Tapi ini 4 yang utama aja ya. Yang lain itu nanti bisa spesifiknya bisa dilihat di website masing-masing. Ada CV, sertifikat kemampuan bahasa, motivation letter, dan terakhir surat rekomendasi seperti itu. Nah, terus planningnya apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan atau harus teman-teman step by step-nya atau langkah demi langkahnya itu seperti apa? Nah, teman-teman tuh yang pertama harus memantapkan motivasi diri dari teman-teman sendiri. Kenapa sih harus studi ke luar negeri? Terus planning saya setelah lulus S1 tuh apa gitu. Terus urgensinya tadi mungkin saya menjelaskan 3 aja ya, tapi banyak urgensinya mungkin yang lebih dekat kepada teman-teman. Misalnya ada kawan saya yang kuliah di Swedia, itu mereka langsung to the point aja, mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik, studi di luar negeri, bekerja di luar negeri untuk mendapatkan income atau pendapatan yang lebih baik. Itu juga nggak apa-apa, jadi semuanya tergantung teman-teman kayak gitu. Kemudian yang kedua itu kenali potensi diri, jadi cari tahu sedini mungkin potensi diri dan bidang apa yang teman-teman suka kayak gitu. Jadi kalau saya mungkin flashback waktu saya SMA itu saya memang cenderung bagus nilai dari SD, SMP, SMA itu cenderung bagus nilainya di matematika dan fisika. Terus waktu di SMA juga nggak sengaja saya nonton sebuah film India, judulnya Three Idiots. Jadi itu ceritanya tentang 3 mahasiswa teknik mesin yang berjuanglah di salah satu kampus terbaik India, dan itu cukup memotivasi saya, ternyata kayak cukup menarik untuk belajar dan studi tentang teknik mesin seperti itu. Kemudian yang poin nomor 3 itu adalah persiapkan diri. Yang tadi saya bilang ya, teman-teman tuh harus aktif mengasah potensi diri, ikut berbagai kegiatan, ikut di himpunan, ikut di panitia acara apapun itu yang sekiranya
bisa membantu teman-teman untuk berkembang lebih lanjut. Kemudian teman-teman mungkin karena kita mau studi ke luar negeri ya, harus fokus juga kepada akademik. Mungkin banyak kalau teman-teman nggak tahu ya, teman-teman senior misalnya bilang IPK tuh nggak penting gitu. Kalau menurut saya sangat tidak setuju dengan itu. Gimana pun juga teman-teman mau melamar pekerjaan, mau melamar apapun, pintu pertama yang dilihat itu IPK gitu. Saringan pertama yang dilihat IPK. Nggak mungkin perusahaan atau mungkin kampus misalnya teman-teman menjadi dosen, pasti dilihat dulu IPK-nya berapa. Tadi Pak Sulis juga sudah menyebutkan gitu. Saya yakin kalau teman-teman di UNP Kediri, apalagi di biologi ini punya kemampuan yang sudah cukup baik. Jadi teman-teman harus jaga IPK baik juga, akademik baik, tapi harus disupport dengan soft skill juga. Nah, soft skill itu didapat dari mana? Dari berinteraksi dengan orang-orang, dengan memanage acara, dengan ikut berbagai macam kegiatan yang sekiranya nanti bisa membantu teman-teman berkembang lebih jauh seperti itu. Kemudian nomor 4 ini melatih kemampuan bahasa asing. Nah, latih kemampuan bahasa asing ini tadi ya tujuannya untuk mempersiapkan sertifikat bahasa asing ya teman-teman. Sekarang mungkin jauh lebih enak dari tahun saya lulus tahun 2016 dan dapat beasiswa LPDP itu 2017 waktu itu. Jadi untuk persiapan bahasa jujur karena saya dari keluarga tidak mampu, tidak punya biaya untuk ikut les atau persiapan apapun itu, tapi saya memutar otak gimana caranya saya supaya punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, presentasi yang cukup baik, speaking yang baik, listening yang baik, intinya punya kecakapan lah dalam bahasa Inggris gitu. Jadi saya dulu pergi ke daerah Prawiro Taman di Jogja yang notabene banyak bulenya, dan di sana sering berinteraksi dengan bule-bule wisatawan asing di Jogja. Dari situ punya banyak kenalan teman-teman dari luar negeri dan secara nggak langsung terasa juga gitu. Dan di kampus pun di UGM itu sering ada summer course, jadi ada mahasiswa dari luar negeri yang datang ke UGM dan di sana mereka ikut beberapa kuliah spesifik, misal di teknik kimia. Terus saya bisa mungkin mendaftar sebagai panitia dengan tujuan bukan pengen ikut memanage acaranya, tapi supaya bisa berinteraksi dengan orang-orang yang orang-orang barat gitu, supaya bisa langsung terlatih secara bahasa Inggrisnya gitu. Ya banyaklah cara yang saya tempuh dengan alternatif, termasuk nonton film, itu nggak pakai subtitle, pelan-pelan, terus mulai dengerin lebih banyak lagu-lagu barat, kayak gitu, supaya lebih melatih listening dan banyak cara lainnya gitu. Nah yang kelima, pasti persiapan berkas. Tadi udah saya sampaikan ada CV, motivation letter, dan recommendation letter juga. Itu perlu belajar teman-teman, mungkin saya nggak bisa menjelaskan di sini, karena biasanya kalau buat sesi itu bikin satu sesi sendiri, bagaimana cara bikin CV yang baik, motivation letter yang baik, dan recommendation letter yang baik. Mungkin saran saya teman-teman bisa follow beberapa Instagram atau sosial media yang kurang lebih membagikan info-info untuk persiapan studi ke luar negeri. Misalnya ada Hobby Education, terus ada Scooters, teman-teman di situ bisa lihat mereka sharing info gimana cara bikin CV yang baik, motivation letter yang baik, recommendation letter yang baik, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu pelajari program beasiswa dan universitas yang dituju. Ini cukup penting ya. Jadi kalau saya dulu memang dari awal ingin mengambil jurusan Innovation Management atau Technology Management. Nah, itu saya cari tahu di kampus mana aja yang terbaik, di negara mana aja yang terbaik. Ternyata negara paling inovatif di dunia adalah Swiss, itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2 adalah Swedia, nomor 3 adalah Amerika, seperti itu. Jadi saya melakukan riset yang pada akhirnya nanti saya gunakan waktu interview, karena ditanyakan kenapa ke Swedia, kenapa ke KTH, seperti itu. Nah di Swiss saya ingin daftar ke Swiss, seperti itu. Bahasa pengantarnya bahasa Jerman, jadi cukup terkendala dan akhirnya pilihannya ke Swedia, seperti itu kurang lebih. Kenapa ke Swedia dan kenapa pilih KTH? Karena KTH kampus nomor 1-nya di Swedia di bidang teknologi, dan di bidang umum KTH nomor 1, seperti itu. Jadi ya waktu di interview, kenapa saya pilih Swedia? Karena negara nomor 2 paling inovatif di dunia. Dan kenapa pilih KTH? Karena KTH kampus paling bagus di Swedia, seperti itu. Jadi itu cukup menjelaskan kenapa saya harus didukung oleh PDP atau pemerintah untuk studi ke luar negeri, dan itu yang saya jelaskan kepada interviewer waktu itu, dan juga saya jelaskan di motivation letter. Itu teman-teman harus menggali lebih dalam, lebih lanjut tentang beasiswa dan universitas yang akan didaftarkan, termasuk LPDP ya teman-teman harus belajar juga LPDP itu membiayai kampus mana aja. Pasti ada negara-negara tertentu yang nggak ada di daftar list LPDP, jadi teman-teman bisa dibuka aja di website LPDP. Saya pikir buku panduannya sudah cukup jelas. Nah, ini mungkin timeline persiapan studi ke luar negeri teman-teman. Untuk teman-teman mungkin yang di
Biologi UNP Kediri yang sudah di akhir masa kuliah, mungkin sudah tahun keempat dan sudah ada bayangan mungkin ingin persiapan studi ke luar negeri. Sebenarnya nggak butuh waktu lama teman-teman buat persiapan studi ke luar negeri. Ini pengalaman saya sharing dengan berbagai macam rekan-rekan saya dari yang mulai dari nol, nggak punya kemampuan bahasa Inggris, nggak punya bekal apapun itu. Mungkin paling ideal memang persiapan itu 8 bulan paling cepat dan bisa lah 1 tahun mungkin persiapan untuk studi ke luar negeri. Nah, step-stepnya apa aja? Mungkin yang pertama, di bulan pertama ini teman-teman harus dalam 1 bulan eksplorasi benar-benar seleksi beasiswa dan universitas itu seperti apa. Seperti itu. Jadi ya, kalau di KTH itu sistemnya misalnya lewat 1 pintu, 1 website, satu Swedia itu 1 website kita daftar, pengen kampus mana, persyaratannya apa aja tuh ada di website itu. Itu saya pelajari persyaratannya apa aja, saya siapkan, saya bikin checklist, mana yang harus saya siapkan, dan termasuk yang beasiswa LPDP juga saya bikin checklist seperti itu. Kemudian saya pelajari juga tanggal pembukaan beasiswanya tanggal berapa dan penutupannya tanggal berapa supaya saya bisa tahu dalam rentan waktu kapan saya harus mempersiapkan dokumen dan persyaratannya seperti itu. Kemudian yang di bulan kedua ini baru bikin planning dan target. Tadi mungkin terkait dengan pembukaan dan penutupan pendaftaran ya jadwalnya. Ini bikin timeline dan target yang saya sudah jelaskan ini 8 bulan. Jadi selama bulan-bulan tertentu, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ke-8 itu teman-teman harus ada target. Oh, saya bulan ini harus siap dokumen ini. Bulan ketiga ini harus siap dokumen ini, dan seterusnya gitu. Sampai nanti teman-teman mendaftar beasiswa dan mendaftar ke universitas. Mungkin sebelum lebih jauh ya, mungkin saya menjelaskan konteksnya. Teman-teman kalau mendaftar studi ke luar negeri itu ada 2 jalur yang harus ditempuh. Pertama adalah mendaftar ke universitas itu harus mendaftar sendiri, mendaftar ke beasiswa harus mendaftar juga. Jadi nggak 1 pintu itu langsung dua-duanya gitu. Jadi seleksi LPDP iya, seleksi di universitas tujuan iya. Jadi ya itu teman-teman harus pintar-pintar tuh mengatur jadwalnya, dan ada 2 persyaratan juga yang harus disiapkan. Yang biasanya itu nanti kurang lebih mirip-mirip lah persyaratannya seperti itu. Terus yang bulan ketiga itu mulai saya pelajari juga tentang persyaratan sertifikat bahasa asing mungkin ya, yang di KTH itu setahu saya TOEFL IBT sekitar minimal 90 gitu targetnya, dan mulai 3 bulan tuh saya intensif. Jadi sudah ada kemampuan atau bekal bahasa Inggris yang dasar-dasarnya, speaking udah bagus gitu, listening udah bagus, grammar, writing segala macam udah ada basicnya. Kemudian saya fokus ke tes TOEFL IBT namanya. Itu ada tes tersendiri yang harus dipelajari. Ada juga IELTS gitu. Jadi teman-teman nanti bisa belajar juga. Jujur waktu itu saya belajarnya nggak dari les juga, tapi dari YouTube gitu. Jadi ya dari YouTube saya belajar TOEFL IBT tesnya kayak gimana dan segala macam. Dan ini cukup makan biaya juga, karena sekali tes itu sekitar 2-3 juta kayak gitu. Terus yang keempat, di bulan keempat saya mulai membuat CV dan motivation letter. Ini saya meminta bantuan untuk direview oleh senior, teman-teman atau dosen yang sudah berpengalaman. Jadi saya ada beberapa teman yang sudah senior, yang sudah studi ke luar negeri. Saya berkirim email dengan senior-senior dan juga dosen, meminta mereka untuk tolong review CV saya untuk supaya lebih sesuai dengan standar di luar negeri seperti itu. Jadi ya CV dan motivation letter saya persiapkan di bulan keempat ini gitu. Kemudian di bulan kelima ini sudah mulai, tadi karena udah ada CV dan motivation letter, di bulan kelima saya mulai mengontak dosen dan atasan gitu, karena saya dulu sempat jadi researcher di Pusat Studi Energi UGM. Saya mengontak dosen saya di Pusat Studi Energi UGM untuk memberikan surat rekomendasi, dan juga dosen-dosen UGM juga. Jadi ya meminta surat rekomendasi di bulan kelima. Itu prosesnya biasanya cukup panjang, ya karena kita tahu Bapak Ibu dosen kan pasti agendanya banyak juga, jadi ya teman-teman harus mempersiapkan waktu yang cukup lama juga kayak gitu. Dan kalau bisa nih teman-teman sudah menyediakan formatnya sendiri, nanti Bapak Ibu dosen tinggal edit aja gitu, tinggal mereview, ini ditambahi, ini dikurangi gitu. Kemudian di bulan ke-6 ini saya udah persiapan 3 bulan dari tadi bulan ke-3, terus di bulan ke-6 nih tes kemampuan bahasa asing, sekalian review semua berkas yang sudah dipersiapkan. Kemudian ini biasanya hasilnya tes kemampuan bahasa asing itu baru keluar 1 bulan. Jadi tes bulan ke-6, di bulan ke-7 itu kemampuan sertifikat TOEFL itu baru keluar. Jadi ya memang butuh waktu juga. Dan di bulan ke-8 biasanya sesuai deadline itu saya mulai mendaftar seleksi beasiswa dan
universitas di luar negeri seperti itu. Jadi kurang lebih ada 8 bulan lah waktu yang paling cepat mungkin yang sejauh ini yang saya tahu dari teman-teman untuk persiapan studi luar negeri. Tapi kalau teman-teman apalagi mahasiswa tahun pertama, tahun kedua ini masih punya waktu panjang, semoga teman-teman punya pandangan baru setelah materi saya hari ini untuk apa ya, studi luar negeri itu penting gitu, dan teman-teman harus coba keluar dari zona nyaman juga untuk berkembang lebih jauh. Nah, mungkin ini saya sedikit menjelaskan tentang beasiswa LPDP, program magister luar negeri. Sebenarnya saya LPDP tahun 2017 ya, dan persyaratannya itu kurang lebih sudah cukup berbeda dengan yang sekarang, tapi nanti mungkin yang saya sampaikan itu cukup update juga, tapi nanti teman-teman bisa lihat di website LPDP lebih lanjut ya. Nah, ini mungkin persyaratan umum ya teman-teman untuk akademik, itu tadi saya bilang IPK itu penting karena untuk daftar LPDP aja minimal IPK itu 3,00 gitu untuk studi luar negeri. Kemudian sertifikat kemampuan bahasa Inggris untuk yang negara-negara tujuan dengan pengantar bahasa Inggris ada TOEFL IBT itu minimal 80, PTE akademik itu 58, IELTS itu rata-rata 6,5 seperti itu. Kemudian yang tadi saya bilang juga ada surat rekomendasi dari akademisi bagi yang belum bekerja dan dari atasan bagi yang sudah bekerja. Nah, surat rekomendasi ini tadi ya ada 2 ya teman-teman. Untuk LPDP ini sendiri, untuk universitas tujuan sendiri. Jadi teman-teman waktu mengontak dosen tuh sebisa mungkin minta 2 kayak gitu. Misalnya Pak, Bu, saya mau daftar LPDP sekaligus mau daftar kampus misalnya yang bagus biologi di Belanda, Wageningen gitu. Saya mau ke Wageningen University, saya boleh nggak minta surat rekomendasi Bapak Ibu untuk daftar beasiswa LPDP dan Wageningen University gitu. Jadi ya teman-teman sudah menyediakan 2 surat rekomendasi yang berbeda untuk daftar beasiswa dan universitas seperti itu. Kemudian yang syarat utama yang terakhir itu personal statement. Ini sama kalau di kampus kayak motivation letter tadi yang saya jelaskan, tapi di LPDP ini ada beberapa esai ya. Kalau saya dulu esainya tuh ada 2. Yang pertama kontribusi terbesar yang sudah pernah dilakukan ke Indonesia. Esai yang kedua rencana yang akan dilakukan setelah pulang ke Indonesia. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa cek website LPDP lebih lanjut di lpdp.kemenko.go.id. Di situ ada lebih detail mungkin esai-esainya yang harus disiapkan apa aja kayak gitu. Nah, nanti ini yang utama aja teman-teman, tapi persyaratannya di LPDP setahu saya lebih detail lagi. Misalnya saya dulu saya daftar beasiswa afirmasi mahasiswa tidak mampu mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berprestasi kayak gitu, itu ada lebih detail lagi kayak gitu. Jadi misalnya harus menyatakan surat dari kelurahan keluarga tidak mampu dan segala macam. Jadi teman-teman bisa explore lebih lanjut di website LPDP. Nah, untuk seleksinya ini mungkin yang teman-teman perlu tahu juga, seleksi terdekat itu setahu saya bulan Juni atau Juli ya, di awal Juni, penutupannya di awal Juli, atau saya lupa di awal Juli, penutupannya di awal Agustus, tapi kurang lebih sekitar Juni-Juli lah bukannya. Nah, itu biasanya nanti teman-teman daftar, submit semua berkas, terus seleksi administrasi. Ini beasiswa LPDP-nya ya, seleksi administrasi. Terus udah administrasi lolos, dinyatakan lolos, kita buka websitenya, terus seleksi substansi. Nah, seleksi substansi ini apa aja sih? Seleksi substansi ini ada tes akademik, psikotes, dan kebangsaan. Jadi itu tesnya online, terus semacam psikotes atau tes akademik kayak gitu. Nah, itu dari tahun ke tahun ternyata saya dengar dari teman-teman cukup sulit, dan sekarang namanya tes bakat skolastik kalau nggak salah, dan itu teman-teman mungkin perlu lihat di YouTube juga, ada beberapa yang mungkin yang share pengalaman juga tes bakat skolastik itu kayak gimana, LPDP dan segala macamnya. Setelah lulus, dinyatakan lulus tes substansi atau tes bakat skolastik itu, kemudian teman-teman akan diwawancara. Di zaman saya 2017 belum ada pandemi, itu offline, jadi akan ada cerita sedikit, mungkin akan ada 3 interviewer. Yang pertama itu dari orang LPDP, dari Kementerian Keuangan. Yang kedua itu saya pikir psikolog kalau nggak salah, yang interview saya itu ada psikolog dari Unpad, dosen Unpad. Terus yang ketiga ini ahli di bidang teman-teman masing-masing gitu. Nah, kebetulan pejuangnya saya waktu itu yang interview saya adalah Prof. Sutrisno, itu dari UNS gitu. Dan beliau dulu memang salah satu rekan riset dosen pembimbing saya di UGM. Jadi pas interview malah cerita tentang riset dan segala macam. Jadi interviewnya nggak terasa, dan cuman waktu itu 15-30 menit aja gitu. Dan itu jadi pengalaman
pengalaman yang cukup menarik juga sih buat seleksi wawancara. Jadi ya teman-teman memang tadi ya pentingnya buat berjejaring, soft skill, ikut panitia, ikut himpunan tuh dulu saya mikir juga waktu zaman-zaman kuliah fungsinya apa gitu. Ternyata ya kita di bangku kuliah belajar akademik ya belajar akademik. IPK cuma sekedar IPK aja gitu. Itu akan dibutuhkan gitu ya sebagai buat saringan awal. Tapi pada akhirnya teman-teman tuh akan berinteraksi dengan sesama manusia gitu ya, sama partner kerja. Jadi teman-teman perlu berjejaring dengan cukup banyak orang seperti itu. Kemudian setelah seleksi wawancara teman-teman akan diumumkan lolos atau tidaknya itu pengumuman akhir gitu. Jadi ya banyak juga yang udah seleksi administrasi lolos, substansi lolos, wawancara itu gagal gitu. Nah wawancara ini nanti mungkin butuh tips and tricksnya sendiri gitu. Jadi ya saya juga banyak pengalaman juga, ada beberapa rekan-rekan saya yang minta bantuan saya juga sharing-sharing gimana caranya buat lolos seleksi wawancara gitu. Tapi poinnya adalah teman-teman wawancara apapun, kerja atau wawancara beasiswa, sebisa mungkin 100% jadi diri teman-teman aja gitu. Jadi saya cerita waktu di wawancara juga, saya Pak dari keluarga kurang mampu, ibu saya berhutang di Sragen dan sampai titik ini saya butuh perjuangan yang mungkin belum pernah dilewati orang-orang lain kayak gitu. Jadi ya itu tips and tricks ya. Dan setelah pengumuman nanti teman-teman akan melewati beberapa proses untuk akhirnya berangkat studi ke luar negeri kayak gitu. Nah mungkin tadi udah tentang penjelasan beasiswa ya. Ini mungkin sedikit kasih motivasi ke teman-teman dari kisah pribadi saya gitu, supaya teman-teman punya pandangan nih, oh semua orang tuh punya kesempatan yang sama ya buat studi ke luar negeri gitu. Jadi saya sedikit mengutip quotes-nya Pak Henry Satriago, tidak ada langit yang terlalu tinggi dan tembok yang terlalu kokoh untuk mimpi yang baik kayak gitu. Nah ini mungkin perjuangan inci demi inci untuk studi ke luar negeri ya. Tadi mungkin saya udah cerita ya, Mbak Alvina juga sudah menyebutkan, saya lahir di Sragen dari keluarga buruh tani, terus intinya nggak punya lahan, nggak punya sawah lah. Kalau mungkin teman-teman nggak petani itu punya sawah ya, beberapa ada yang punya sawah, tapi kalau keluarga saya itu buruh tani, jadi ya pindah dari satu sawah ke sawah yang lain, bantu yang punya lahan itu untuk menggarap lahannya kayak gitu. Jadi ibu saya buruh tani, orang tua saya buruh tani gitu, bapak saya buruh tani gitu. Dan ini latar belakang saya, mungkin kalau teman-teman ngira, oh Mas Fajar dengan segala pencapaiannya ini pasti dari keluarga yang mampu, gitu. Enggak sama sekali teman-teman, saya dari Sragen dan dari keluarga memang yang alhamdulillahnya tidak diberikan keistimewaan dari buat apa ya, kebutuhan finansial seperti itu. Dan saya dibesarkan oleh ibu yang single parent di tahun 94, seminggu setelah saya lahir, bapak saya meninggal dunia karena mengalami kecelakaan mobil di Sragen. Nggak lama setelah saya lahir, jadi saya juga sempat mau diadopsi sama pasangan guru, saya diceritakan oleh ibu, tapi ibu tetap kekeh untuk membesarkan saya dua bersaudara, kakak saya dan saya seorang diri, jadi ya ibu pengen membesarkan anak-anaknya seorang diri gitu, jadi ibu mau merawat anak-anaknya sendiri seperti itu. Dan tahun 98 mungkin nggak tahu teman-teman udah lahir atau belum, tapi saya lahir tahun 94, di tahun 98 mungkin Pak Sulis, Pak Agus dan Bu Popi juga mungkin tahu ya, ada krisis ekonomi dan itu sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia, termasuk di daerah-daerah gitu. Jadi perekonomian di Sragen waktu itu mungkin saya masih kecil juga nggak terbayang juga, tapi saya paham ibu waktu itu mungkin tidak bisa melihat kehidupan yang menjanjikan di Sragen dan akhirnya memutuskan untuk membawa dua anak merantau ke Jakarta seperti itu. Nah di Jakarta sempat tinggal di Gol, ibu kerja macam-macam lah, jual makanan ini itu, dan akhirnya ibu kemudian pindah ke Rawamangun, Jakarta Timur, menumpang di rumah salah satu adik ibu gitu. Dan akhirnya saya tumbuh besar di Jakarta Timur, Rawamangun itu juga seperti itu. Jadi ibu di Jakarta kerja sebagai pernah jadi asisten rumah tangga, terus bikin usaha kecil-kecilan. Misalnya kayak bulan Ramadan ini ibu biasa bikin arem-arem, lontong gitu segala macam. Jadi ya segala macam yang bisa jadi buat support anak-anaknya itu ibu lakukan lah seperti itu. Kemudian saya alhamdulillah waktu SD, SMP itu alhamdulillah kemampuan akademiknya cukup baik, dikaruniai kemampuan akademik yang cukup baik, dan saya orangnya cukup ulet juga. Jadi ya SD, SMP itu peringkat 1 terus gitu, dan dapat alhamdulillahnya ada orang memang beliau orang mampu dan mencari anak asuh, dan akhirnya saya diangkat anak asuh SD sampai SMP sampai SMA tuh dibiayai biaya pendidikannya gitu. Tapi mungkin karena di SMA itu waktu itu saya mungkin
ingin mengeksplor sesuatu yang baru ya, karena mungkin bosan belajar terus, akhirnya saya tertarik ikut OSIS dan MPK waktu itu. Jadi ya pengen berorganisasi, dan waktu itu jilalahnya jadi ketua MPK, dan cukup padat OSIS MPK di SMA saya waktu itu, acaranya macam-macam, pentas seni segala macam lah. Jadi setiap bulan itu hampir setiap bulan tuh ada 1-2 acara gitu yang harus dipersiapkan. Dan di situ juga nilai akademik saya turun. Jadi kelas 10 itu 3 besar sekolah, kelas 11 jadi OSIS MPK itu bahkan nggak masuk 40 besar sekolah gitu. Jadi waktu itu sama wali kelas, kebetulan guru biologi juga dipanggil gitu, dan guru BK waktu itu juga manggil saya ke BK gitu. Jadi ya agak mengagetkan juga dengan nilai akademik saya yang turun. Tapi waktu itu saya dibilang, jadi apa kamu kalau nilai kayak gini gitu, kamu nggak akan sukses dan segala macam lah gitu. Jadi ya kalimat-kalimat itu yang akhirnya jadi pecutan buat saya, oh ternyata kayaknya organisasi itu penting, tapi akademik harus penting juga gitu. Jadi akhirnya di kelas 12 saya belajar rajin lagi, pengen dapat undangan waktu itu, SNMPTN undangan, tapi nggak dapat karena nilai kelas 11 terlalu jelek, kelas 12 sudah bagus. Akhirnya lewat jalur tulis dan alhamdulillahnya masuk UGM. Nah, mungkin kalau teman-teman atau orang pada umumnya itu masuk UGM tuh seneng, waktu itu saya masuk teknik mesin UGM, kalau saya sama ibu saya bingung gitu, karena uangnya dari mana gitu. Jadi ya kuliah zaman dulu, mungkin kalau sekarang UKT ya, sebenarnya UKT itu sistemnya lebih enak karena dia per semester. Kalau saya dulu namanya SPMA, jadi di awal bahasa kasarnya uang gedung ya, jadi ya di awal semua mahasiswa harus bayar sebesar, paling besar tuh 40-50 juta kalau nggak salah, untuk biaya kuliah selama 4 tahun kayak gitu. Dan waktu saya daftar ulang dikasih tahu 40 juta, ya saya nggak mungkin tuh uang dari mana gitu ya. Akhirnya mungkin flashback lagi juga, waktu itu ibu bilang nggak ada dana, dan akhirnya saya tetap kekeh mau kuliah di UGM karena udah keterima juga. Bulan Ramadan saya ingat itu sekitar minggu pertama bulan Ramadan juga, saya bilang ke ibu saya tetap mau kuliah, dan akhirnya ibu ngasih sangu, ngasih bekal buat saya naik bis dari Jakarta ke Jogja untuk daftar ulang gitu. Jadi akhirnya daftar ulang sendiri, anak SMA dari Jakarta ke Jogja, tidur di Terminal Gewangan, terus ke UGM sendiri juga, daftar ulang sendiri, lihat orang-orang lain didampingin orang tua dan segala macam, ya akhirnya itu perjuangan saya lah intinya kayak gitu. Terus singkat cerita, akhirnya saya juga dapat keringanan yang tadinya harus bayar 40 juta, akhirnya harus hanya bayar 10 juta gitu. Akhirnya saya mikir lagi gimana nih supaya bisa tetap kuliah. 10 juta masih besar juga ya, tentu gitu. Akhirnya saya mengontak orang tua asuh saya lagi gitu supaya bisa mensupport, dan akhirnya beliau yang membayari SPMA saya tadi yang nominalnya 10 juta gitu. Dan buat uang semester, saya cari uang semesteran kan per SKS itu 75.000. Kalau 24 SKS itu berarti sekitar 1,8 ya. 1,8 juta kalau nggak salah. Dan uang semester itu ada lagi 500.000, jadi per semester itu harus 2,3 juta. Oh, terus uang kos dengan uang biaya sehari-hari, terus saya mikir kasihan ibu saya kalau harus mengeluarkan uang sebanyak itu juga setiap semester. Jadi dari awal memang saya udah komitmen akademik saya harus baik supaya saya bisa daftar beasiswa apapun itulah. Dan alhamdulillahnya akhirnya bisa mendapat beberapa beasiswa kayak gitu waktu kuliah di UGM. Jadi cukup bisa meringankan ibu supaya nggak terlalu banyak mengeluarkan pengeluaran buat saya kuliah S1 gitu. Kemudian di S1 saya juga ikut beberapa kompetisi di luar negeri, inovasi gitu dari riset saya di S1, dan alhamdulillahnya dapat beberapa juara yang tadi mungkin Mbak Alvina sudah sebutkan, dan itu dapat beberapa hadiah berupa uang dan juga beberapa fasilitas lah, yang uang itu kemudian saya tabung untuk persiapan saya studi ke luar negeri kayak gitu. Tadi untuk tes TOEFL dan IELTS itu kan butuh biaya ya, tadi saya bilang 2-3 juta. Terus untuk persiapan visa segala macam itu kita walaupun diganti oleh LPDP tapi kita harus bayar dulu gitu. Jadi ya persiapan ke luar negeri, studi ke luar negeri itu alhamdulillah nggak pernah merepotkan siapapun kayak gitu. Jadi ya full dari biaya pribadi, nggak ngerepotin ibu kayak gitu. Terus alhamdulillah saya ada daftar beasiswa PDP afirmasi jalur mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, dan diterima ngambil Innovation Management di KTH Royal Institute of Technology. Kemudian ini mungkin cerita pengalaman sedikit. Sekarang saya jadi founder dari startup namanya Banu Indonesia. Ini bikin teknologi yang kurang lebih
bikin teknologi apapun ya, tapi sekarang masih fokus di perikanan dan harapannya beberapa tahun lagi bisa bikin teknologi di pertanian gitu. Nah, kenapa saya jadi founder dan jadi inovator bikin teknologi, karena saya nggak mau lupa dengan latar belakang saya dari keluarga buruh tani juga, dan sangat sangat tidak etis bagi saya untuk melupakan latar belakang saya. Jadi ya saya mau dengan ilmu-ilmu yang sedikit saya dapatkan dari Jogja, sedikit saya dapatkan dari Swedia, itu mau saya berikan lagi buat masyarakat, terutama buat rakyat kecil seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman pesan untuk teman-teman di Hima Bio ya, di UNP Kediri, tetap semangat dan berdong untuk mengenyam pendidikan tinggi. Selalu berdoa, terutama doa orang tua, berusaha dan yakin dengan mimpi teman-teman ya. Dan jadilah individu yang terbaik, bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk kesejahteraan dan kemakmuran tumpah darah Indonesia. Seperti itu. Nah, ini mungkin 4 value yang selama ini saya pegang ya, disingkatnya EPIC. Yang pertama, E-nya itu enthusiastic. Jadi ya untuk ya mungkin menarik lagi ya ke belakang, ternyata yang sudah saya lakukan untuk bisa studi ke luar negeri dengan capaian-capaian yang alhamdulillah Allah berikan ke saya juga, itu kurang lebih 4 value ini yang orang tua saya tanamkan secara tidak langsung, lingkungan saya tanamkan secara tidak langsung, dan coba saya formulasikan gitu. Seperti itu. Nah, yang E-nya ini enthusiastic atau punya antusiasme teman-teman. Jadi teman-teman kalau mengerjakan sesuatu, apapun itu harus 100%, nggak boleh setengah-setengah. Teman-teman ngadain acara harus total, teman-teman harus belajar dengan total, mau persiapan ke luar negeri harus total juga kayak gitu. Terus yang sesuatu itu harus punya tujuan, dan dia poin yang harus saya tekankan di sini, tujuan itu bukan buat diri sendiri ya, tujuan untuk diri sendiri itu baik, tapi alangkah baiknya kalau teman-teman melakukan sesuatu tuh untuk kebermanfaatan untuk orang lain. Mungkin kalau dari saya, dari agama Islam, Rasulullah juga bilang ya, khairun nas anfa'uhum linnas, gitu, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi ya, insya Allah kalau teman-teman melakukan sesuatu tujuannya untuk orang lain, itu pasti akan mendapatkan tujuan pribadi yang teman-teman ingin capai kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin tujuannya itu bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Yang ketiga, I-nya ini inisiatif. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan sesuatu tuh inisiatif tuh penting banget. Jadi ya kayak tadi yang saya lakukan, misalnya saya nggak punya dana buat les bahasa Inggris, saya punya keterbatasan finansial gitu untuk persiapan studi luar negeri, apa yang bisa saya lakukan gitu. Jadi ya teman-teman saya punya inisiatif untuk coba belajar dari bule-bule yang ada di Prawira Taman di Jogja, terus mungkin kontak senior-senior atau dosen-dosen yang kira-kira punya referensi atau punya pandangan gimana cara studi luar negeri dan segala macamnya gitu. Terus yang terakhir, C ini kolaboratif. Jadi teman-teman harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik, bekerja sama yang baik dengan siapapun. Intinya teman-teman harus punya jejaring yang luas ya, lewat acara-acara, lewat Hima Bio dan segala macam acara yang dilakukan seperti itu. Nah, ini mungkin quotes terakhir yang mungkin saya sampaikan. Ini foto waktu saya studi di Swedia, lagi musim dingin. Di Swedia musim dinginnya itu sampai -15, saljunya itu biasa selutut, dan nggak ada siapa-siapa, jadi benar-benar hidup sendiri dengan tumpukan buku dan laptop di depan. Jadi ya perjuangannya juga banyak juga seperti itu. Quotes-nya itu tahidu fauqa mastawa ala khor gitu, bahwa aku akan berjuang dengan usaha di atas rata-rata yang dilakukan oleh orang lain. Ini quotes dari novel Negeri Lima Menara. Jadi ya tadi yang saya bilang, di luar sana tuh banyak orang yang buat daftar LPDP itu perjuangannya maksimal ya. Kalau teman-teman perjuangannya cuma 50%, jangankan 50%, 95% saya pastikan teman-teman nggak akan dapat beasiswa LPDP gitu. Karena di luar sana banyak orang-orang yang buat dapat beasiswa LPDP, buat studi ke luar negeri itu melakukan kemampuan terbaiknya untuk dapat beasiswa LPDP dan studi ke luar negeri. Mungkin itu sekian dari saya penyampaian materinya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan memberikan inspirasi, atau mungkin kalau nggak inspirasi mungkin memberikan sedikit wawasan dan semangat buat teman-teman ya buat studi ke luar negeri juga. Dan saya mungkin mengucapkan matur nuwun sangat juga buat Pak Sulistiono, Pak Agus Muji Santoso, dan Bu Popi sebagai dekan, kaprodi, dan juga pembimbing
teman-teman mahasiswa Himabio dan teman-teman mahasiswa Himabio juga matur sangat sudah mengundang di acara ini. Mungkin selanjutnya monggo Mbak Alvina untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Baiklah, demikian pemaparan materi dari narasumber kita hari ini. Sekarang memasuki sesi tanya jawab dan pertanyaan akan langsung dijawab oleh pemateri. Silahkan yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau langsung on mic dan nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Fajar. Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Ya, izin bertanya pada Kak Fajar. Perkenalkan Kak Fajar, saya Arti dari Rangkas Bitung. Pertanyaan saya ada dua, Kak. Yang pertama, bagaimana cara agar kita dapat bersaing dengan penerima beasiswa dari luar negeri lainnya? Yang kedua, apakah beasiswa ini bersifat mengikat? Bagaimana jika tidak bisa lulus tepat waktu? Bagaimana? Itu aja pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Alvina ini langsung dijawab aja mungkin ya, supaya saya nggak lupa. Ya, Bapak bisa langsung dijawab langsung. Oke, terima kasih Mbak Alvina. Terima kasih banyak Mbak Arti, pertanyaannya sangat bagus dan sangat menarik ya. Gimana cara kita bersaing dengan mahasiswa mungkin yang di dalam negeri juga ya buat seleksi beasiswanya. Yang kedua buat yang daftar KTH kan bukan pesaingnya levelnya bukan Indonesia aja ya, tapi pesaingnya udah levelnya dunia ya. Jadi teman-teman sejurusan saya itu hampir dari semua negara ada gitu. Jadi memang sangat diverse, sangat bermacam-macam dari berbagai macam negara. Nah, gimana sih cara bersaingnya Mbak Arti? Pertama mungkin saya ingin menyampaikan ke Mbak Arti bahwa kita di Indonesia terkadang melihat bule itu terlalu superior Mbak Arti gitu. Jadi orang matanya biru atau matanya warnanya udah nggak hitam, rambutnya udah bule, itu kita ngelihatnya mereka udah lebih pintar atau lebih superior dari kita. Padahal nggak, ternyata mahasiswa Indonesia di luar negeri itu banyak sekali yang berprestasi, banyak sekali yang kemampuannya baik gitu. Tadi ya Pak Sulis juga sudah menyampaikan juga. Skupnya mungkin saya pindah lagi ya ke kasus di Indonesia. Teman-teman kadang-kadang terlalu melihat mahasiswa UGM misalnya atau ITB itu superior gitu. Dan kadang-kadang teman-teman merasa inferior melihat nama besar UGM atau melihat nama besar ITB. Padahal pas studi di UGM, lulusan dari biologi UNP Kediri ya, tadi Pak Sulis cerita juga ada yang IPK 4 juga gitu. Bahkan mungkin mengalahkan mahasiswa lulusan UGM juga. Jadi ya poinnya adalah saya dulu mengalami juga Mbak Arti rasa minder, mungkin Mbak Arti yang pernah rasakan juga. Saya dari keluarga buruh tani, bisa nggak ya bersaing dengan anak-anak dari misalnya anak-anak pejabat yang ada di UGM gitu, yang pernah rasakan juga. Saya dari keluarga buruh tani, bisa nggak ya bersaing dengan anak-anak dari misalnya anak-anak pejabat yang ada di UGM gitu, yang notabene mereka pasti persiapannya jauh lebih matang gitu. Jadi ya pertama jangan minder Mbak Arti, yang kedua jangan pernah merasa inferior karena semuanya itu manusia pada dasarnya dibekali dengan kemampuan yang sudah baik gitu, lebih baik lagi gitu. Jadi saya mengambil quotes mungkin dari rekan saya Muhammad Hartono namanya, sekarang sedang menempuh S3 di Cambridge di bidang chemical engineering lewat Gates Foundation Scholarship. Dia pernah bilang gini ke saya waktu saya mau berangkat studi, saya ingat betul, pakai bahasa Inggris sih, tapi mungkin saya bahasa Indonesia katanya. Kurang lebih kayak gini, kalau kita bukan orang yang paling pintar di kelas atau kita bukan orang paling kaya di kelas atau di suatu ruangan, itu nggak apa-apa, tapi pastikan kita orang yang berusaha paling keras di ruangan itu kayak gitu, atau orang yang berusaha paling total di ruangan itu. Jadi kita nggak pintar nggak apa-apa, punya kemampuan akademik pas-pasan nggak apa-apa, kita bukan dari keluarga nggak mampu nggak apa-apa, tapi teman-teman harus pastikan bahwa kita orang yang paling belajarnya paling giat dan punya etos kerja paling tinggi kayak gitu. Jadi ya itu mungkin tips yang saya sampaikan berarti untuk gimana pertama nggak minder dan bisa berkompetisi dengan lulusan-lulusan mungkin dari universitas terbaik di dunia gitu ya, buat daftar di kampus-kampus terbaik di dunia juga kayak gitu. Jadi ya jangan pernah minder kayak gitu. Kemudian pertanyaan nomor 2 tadi mungkin bisa diulang berarti saya agak lupa. Ya, yang kedua, apakah beasiswa LPDP ini bersifat mengikat, Kak? Ya, bagaimana jika kita tidak bisa lulus tepat waktu? Oke. Jadi beasiswa LPDP ini memang ada beberapa
persyaratan atau peraturan Mbak Arti. Pertama, setelah lulus harus pulang ke Indonesia, dan itu kontraknya 2N+1. N ini adalah berapa lama masa studi yang dilakukan. Jadi misalnya saya 2 tahun, berarti saya harus stay di Indonesia setelah pulang tuh selama 5 tahun. 2 kali 2 plus 1 gitu. Nah, tapi itu terus persyaratan yang kedua memang harus lulus tepat waktu selama 2 tahun. Misalnya kalau di Swedia, kalau di Inggris itu mungkin master 1 tahun. Tapi itu semua sebenarnya cukup fleksibel ya. Karena di di LPDP, pemahaman saya sejauh misalnya ada masalah kesehatan atau ada masalah apapun yang itu memang bisa membuat terkendala lulus tepat waktu, itu biasanya tinggal kita laporkan aja, nanti LPDP akan cukup fleksibel dan pasti akan melakukan verifikasi kenapa nggak lulus tepat waktu kayak gitu. Jadi ya saya mungkin nggak bisa menjawab detail dan spesifik, tapi mungkin nanti Mbak Arti bisa tanya ke LPDP, tapi LPDP sejauh ini adalah pemberi beasiswa yang cukup fleksibel sejauh teman-teman mengkomunikasikan apa yang ada kendala di tengah jalan, misalnya kesehatan atau apa yang membuat teman-teman telat lulus kayak gitu. Tapi ya memang terikat, tapi itu bisa dikompromikan seperti itu. Kayak gitu sih Mbak Arti. Semoga bisa menjawab Mbak Arti. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sukses selalu untuk apa saja, selalu memberi motivasi untuk anak muda yang ada di luar sana. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Arti. Semoga jawaban saya bisa sedikit memberikan semangat dan gambaran juga ke Mbak Arti. Baik, terima kasih Bapak Fajar atas jawabannya yang luar biasa. Selanjutnya, bagi yang ingin bertanya lagi, silakan untuk menulis di kolom chat atau langsung unmute. Kalau bagi yang angkat tangan, boleh Mas Gilang. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, saya Gilang Taufan dari UNP. Mau tanya, itu apakah benar jika kita tidak meluluskan tepat waktu, itu biaya pendidikannya itu harus dikembalikan? Atau gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Gilang. Sekali lagi mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban yang benar-benar mewakili LPDP ya, karena saya bukan tidak bekerja di LPDP. Mungkin nanti Mas Gilang bisa membaca lebih lanjut peraturan-peraturannya, dan saya rasa peraturan di LPDP di buku panduannya cukup jelas seperti itu. Tapi tadi mungkin pertanyaan Mas Gilang adalah gimana kalau lulus nggak tepat waktu, apakah harus mengembalikan biaya pendidikan? Sepemahaman saya enggak, Mas Gilang. Setahu saya enggak. Yang harus mengembalikan biaya pendidikan adalah rekan-rekan yang setelah lulus beasiswa LPDP itu malah bekerja di luar negeri dan tidak memenuhi perjanjian di awal. Karena di awal kita menandatangani kontrak harus pulang ke Indonesia berkontribusi sama 2N+1 kayak gitu. Jadi teman-teman yang harus mengembalikan biaya pendidikan adalah teman-teman yang melanggar kontrak itu, yang nggak pulang ke Indonesia lagi. Tapi kalau teman-teman yang nggak lulus tepat waktu, misalnya harusnya lulus 2 tahun, tapi lulusnya 2 tahun 3 bulan kayak gitu. Nah itu saya nggak tahu ya, nggak punya pengalaman kayak gitu juga, tapi teman-teman nanti mungkin bisa tanya ke LPDP kalau kasusnya kayak gitu kayak gimana. Tapi saya kurang paham kalau konteksnya seperti itu, Mas Gilang, karena kebetulan saya alhamdulillahnya lulus tepat waktu dan nggak punya rekan yang nggak lulus tepat waktu juga sih kayak gitu. Jadi ya sepemahaman saya LPDP cukup fleksibel. Tadi mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Arti juga, tapi untuk mengembalikan dana itu orang-orang yang menyalahi kontrak aja sih, yang nggak pulang ke Indonesia kayak gitu. Semoga menjawab pertanyaannya Mas Gilang. Iya, terima kasih Mas. Ya. Baik, terima kasih Bapak Fajar atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Amri. Ini sudah menulis di kolom chat. Iya. Bagaimana langsung disampaikan atau dibacakan? Oke, silahkan Kak Amri. Terima kasih Mbak Moderator dan Nadar. Perkenalkan Bang, saya Amri dari Kerawang, izin bertanya. Kita ketahui kan saat ini kan banyak beasiswa bodong ya Bang ya. Kalau kita cek di beberapa sosial media maupun ada beberapa link yang diberikan di WhatsApp, itu kebanyakan ada link beasiswa bodong Bang, mengatasnamakan BUMN ataupun swasta. Yang saya tanyakan Bang,
bagaimana cara kita Bang untuk berpikir kritis, inovatif dalam beasiswa ini Bang, khususnya di era digital 5.0 seperti apa? Karena banyak teman-teman kita yang ingin mengikuti beasiswa justru terjerat oleh pinjol Bang. Bukannya kita mendapatkan beasiswa, tapi data-data kita diambil untuk pinjol. Itu seperti apa? Karena saat ini banyak yang marak pelaporan dari mahasiswa itu pinjol Bang. Dalam kita mendatakan beasiswa kita. Nah, yang kedua, bagaimana seharusnya kami sebagai agen of change untuk membangun kompetensi dalam jangka panjang dalam beasiswa LPDP ini Bang, khususnya di era digital 5.0 seperti apa? Karena banyak teman-teman kita juga pun introvert dan tertutup untuk menentukan keberhasilan beasiswa kita ke depannya Bang. Karena kalau saya perhatikan dari tadi nih Bang, pada saat Abang memberikan materi, ada beberapa teman-teman kita ini bingung Bang, tujuannya ke depannya seperti apa? Nah, itu bagaimana kita sebagai agen of change untuk membangun kompetensi dalam jangka panjang Bang di bidang beasiswa LPDP ini di era digital 5.0 serta kita menghadapi bonus demografi di tahun 2030. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Mas Amri untuk pertanyaannya. Tadi saya menangkap dua pertanyaan. Yang pertama mungkin bagaimana menanggapi untuk beasiswa yang mungkin informasinya kurang valid. Terus pertanyaan yang kedua mungkin yang saya tangkap gimana cara apa sih yang tujuannya apa sih buat studi ke luar negeri, kontribusi apa saja mungkin yang bisa dilakukan untuk Indonesia gitu sebagai mungkin bahasa mahasiswa, aktivis, agent of change segala macam itu ya. Mungkin pertanyaan yang pertama Mas Amri yang ingin saya jawab adalah, ini pertanyaannya bagus banget Mas Amri. Memang saya dulu waktu pertama kali daftar beasiswa S1 dan S2 juga itu mendapatkan beberapa informasi yang kurang valid juga gitu. Tapi mungkin di era saya dulu tahun 2016 itu atau mungkin selama saya kuliah dari 2012 ke 2016 belum sedigital sekarang. Tapi poinnya adalah untuk filter pertama yang perlu kita pastikan adalah tidak mungkin pemberi beasiswa itu memberikan informasi lewat kanal-kanal yang tidak resmi. Itu pertama. Kanal resminya seperti apa? Mungkin kalau kanal resminya itu pasti website, yang kedua sosial media. Dan sosial media, teman-teman kan pasti paham ya kalau di Instagram ada centang biru, di Twitter juga ada centang biru kayak gitu. Terus kalau di website, itu website kan cuma satu gitu, nggak mungkin ada website yang banyak. Misalnya LPDP ya, LPDP website cuma satu, lpdp.kemenko.go.id gitu. Misalnya yang sekarang saya nggak tahu website LPDP yang terbaru sih, tapi teman-teman cek aja gitu. Tinggal googling beasiswa LPDP Indonesia, itu pasti keluar satu website aja. Pertama itu, jadi harus lewat kanal-kanal resmi. Yang kedua, mereka nggak mungkin, tadi ya, pasti mereka lewat kanal resmi. Yang kedua, mereka pasti tidak mungkin memberikan informasi beasiswa lewat kanal-kanal tidak resmi. Kanal tidak resmi ini seperti apa? Yang sekarang paling marak, paling banyak pasti website, share website atau link apapun itu di WhatsApp ya. Gitu. Jadi misalnya ada forward link beasiswa segala macam, sebisa mungkin teman-teman jangan klik gitu. Jadi kalau ada info beasiswa, misalnya di info beasiswa LPDP, teman-teman nggak usah ngeklik apapun yang ada di share WhatsApp itu. Kalau teman-teman udah tahu itu website benar-benar website LPDP, itu klik aja. Tapi kalau itu website-nya cuman misalnya link yang diperpendek, misalnya bit.ly segala macam, itu teman-teman menghindari gitu. Dan kalau yang nge-share juga bukan orang yang kompeten atau misalnya bukan dosen atau cuman teman pun itu misal ditanya dapatnya dari mana gitu. Jadi ya memang harus banyak filter gitu. Dan nggak mungkin biasanya LPDP atau lembaga-lembaga misalnya BUMN itu nge-share beasiswa lewat WhatsApp tuh hampir nggak mungkin gitu. Karena mereka pasti lewat kanal resmi kayak gitu. Jadi itu mungkin pertanyaan pertama Mas Amri, dan teman-teman jangan pernah tergiur dengan beasiswa-beasiswa yang aneh-aneh gitu ya. Jadi ya yang resmi-resmi aja lah. Misalnya ada Tanoto Foundation, Jerman Foundation, terus beasiswa. Kalau dulu zaman saya ada peningkatan prestasi akademik lewat kampus-kampus. Nah itu yang teman-teman daftar gitu. Atau mungkin ada yayasan-yayasan yang sudah memang teruji, memang sudah valid mereka memberikan beasiswa. Jadi teman-teman kalau ada info beasiswa itu jangan langsung diklik linknya. Tapi teman-teman yang harus lakuin langsung googling aja, ini bener nggak, ini lagi bukan beasiswa di websitenya. Misalnya Tanoto Foundation sedang bukan beasiswa untuk S1 gitu selama 2 tahun. Itu teman-teman jangan klik link yang di-share, tapi buka di Google
beasiswa atau foundation dibuka linknya bener nggak lagi bukan beasiswa kayak gitu. Itu mungkin pertanyaan yang pertama, Mas Amri. Terus pertanyaan yang kedua, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh lulusan-lulusan beasiswa LPDP ya? Sebenarnya banyak. Jadi mungkin sesimpel kalau teman-teman tahu Bang Billy Mambrasar, Gracia Yosafat Billy Mambrasar, staf sus presiden itu rekan saya juga waktu persiapan keberangkatan di luar negeri di Depok waktu sebelum berangkat ke luar negeri itu satu kamar sama saya gitu. Sekarang udah jadi staf sus dan saya sekarang posisinya juga sedang membantu staf sus di Kemenseknek, Mas Widya Priyahita Pujibudoyo, sekaligus sekarang jadi Rektor UNU Yogyakarta. Jadi saya sekarang bantu beliau dan Prof. Pratikno juga. Kalau teman-teman mungkin lihat di orang-orang yang terkenal, let's say siapa LPDP ya, Maudy Ayunda gitu. Maudy Ayunda sekarang jadi pembicara kemarin G20, terus ada Tasya Kamila juga, terus banyaklah tokoh-tokoh gitu. Jadi ya apa yang bisa dilakukan, saya mungkin Mas Amri menanyakan kepada lulusan beasiswa LPDP gitu. Harusnya itu ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita mau kuliah di luar negeri itu mau ngapain? Kita apa yang mau kita lakukan? Jadi saya nggak bisa menjawab pertanyaan Mas Amri, tapi mungkin itu pertanyaan buat diri Mas Amri sendiri. Saya mau kuliah itu mau ngapain gitu. Nah itu yang harus teman-teman pikirkan. Saya kebetulan punya rekan partner kerja sekarang yang baru mau studi di Edinburgh di Skotlandia. Jurusannya kebetulan dulu S1-nya biologi UGM, sekarang ngambil biotek di Edinburgh gitu, bioteknologi di Edinburgh. Terus saya ngobrol-ngobrol banyak sama rekan kerja saya ini selama kurang lebih 3-4 bulan belakangan. Visinya itu jelas teman-teman. Jadi orang-orang yang daftar beasiswa LPDP itu visinya jelas. Mereka mau teman rekan saya ini, dia lihat biotek ini cuma dikuasai kalau nggak di orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika gitu. Sekarang Cina mulai masuk gitu. Nah, apa peran Indonesia? Nah, sekarang banyak ilmuwan-ilmuwan biologi dan engineer biologi juga, biotek yang orang Indonesia dan berkarya di luar negeri gitu. Ya, yang bikin vaksin-vaksin banyak orang Indonesia gitu. Nah, sekarang visi salah satu teman saya ini adalah mau menjadikan Indonesia pemain utama di dunia untuk di bidang biotek kayak gitu. Nah, itu yang mungkin visi yang harus teman-teman cari tahu ya. Buat apa teman-teman kuliah di luar negeri, dan teman-teman untuk mencapai visi itu nggak mungkin dengan perjuangan yang biasa-biasa aja, terus effort yang biasa-biasa aja. Teman-teman harus banyak baca buku juga, banyak baca referensi juga, terus mungkin sering ngobrol-ngobrol sama dosen juga tentang perkembangan biologi di dunia ini seperti apa kayak gitu. Nah itu yang harus di explore lebih lanjut kayak gitu. Jadi ya untuk pertanyaan nomor 2 itu Mas Amri saya nggak bisa ngejawab. Tapi kalau mungkin dari diri saya pribadi, tadi saya sudah menjelaskan sedikit ya. Di Indonesia banyak orang pinter ya, dan mengembangkan teknologi. Di satu sisi Indonesia banyak orang miskin juga gitu, orang miskin yang perlu dibantu gitu. Dan saya lihat ada gap antara teknologi dan masyarakat Indonesia yang notabene banyak uang ciliknya gitu. Nah mungkin peran saya akan mencoba mengembangkan teknologi-teknologi yang sebenarnya itu advance atau maju, tapi dibuat semudah mungkin dipahami oleh masyarakat umum atau wong cilik atau masyarakat kecil kayak gitu. Jadi mungkin hal sesepele yang bisa saya lakukan adalah lewat startup saya atau mungkin kerja-kerja saya di Kementerian Sekretariat Negara itu menjembatani antara teknologi dan rakyat kecil supaya sedekat mungkin kayak gitu. Jadi ya nanti semoga harapannya kita lihat di sektor pertanian di Indonesia teknologinya maju, di perikanan maju, di UMKM maju kayak gitu. Jadi kalau itu dari saya pribadi sih Mas Amri. Mungkin nanti Mas Amri dan teman-teman bisa cari apa yang teman-teman bisa lakukan untuk Indonesia kayak gitu. Boleh menanggapi Bang? Oh boleh, monggo Mas Amri. Bang, ini ada teman saya ikut beasiswa LPDP, tapi dia tidak ada LOA Bang. Apakah LOA ini berpengaruh banget dengan beasiswa LPDP? Dan berapa kali kita harus mendaftarkan beasiswa LPDP ini Bang? Karena teman saya pernah bilang ke salah satu yang menyelenggarakan beasiswa LPDP, ini untuk mengikuti LPDP itu akan digunakan 1 tahun sekali. Apakah benar atau tidak Bang? Soalnya teman saya bingung untuk LPDP ke depannya seperti apa. Itu saja Bang, karena berpengaruh dengan LOA Bang. Itu saja. Jadi memang LPDP, saya bukan menyalahkan pemerintah juga, tapi pemerintah Indonesia mungkin sejauh ini banyak
merubah regulasi dan peraturan mungkin yang terbaru dari Kementerian Perhubungan yang tadinya cutinya tanggal 20-an dimajukan jadi tanggal 19. Kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman mahasiswa mungkin yang udah pengen pulang ke daerahnya masing-masing, tiketnya juga terpengaruh kan. Saya juga nggak menyalahkan LPDP, tapi intinya di tahun 2017 itu intake-nya 1 tahun sekali, Mas Amri. 2018 berubah jadi setahun 2 kali sampai sekarang. Jadi di awal tahun bulan Januari dan bulan Juli. Jadi 1 tahun ada 2 kali pendaftaran beasiswa LPDP buat S2 dan S3, buat dalam negeri dan di luar negeri. Jadi teman-teman LPDP itu bisa buat dalam negeri dan luar negeri juga. Terus poin yang nomor 2 tadi, gimana kalau belum punya LOA? Nah ini kasusnya sama kayak saya persis Mas Amri. Saya waktu daftar beasiswa LPDP itu bulan Oktober. Oktober kalau nggak salah, dan seleksinya sampai bulan Januari. Sementara kampus saya ngasih LOA itu bulan Februari. Itu nggak masalah sama sekali, Mas Amri. Jadi kita nggak punya LOA itu nggak masalah, tapi yang harus kita pastikan adalah, yang harus kita yakinkan ada LPDP-nya sendiri. Bisa nggak kita mendapatkan LOA gitu. Nah itu yang perlu kita pintar-pintar menjual diri ke LPDP sih. Dengan segala kemampuan yang kita punya, segala macamnya kayak gitu. Jadi ya itu sih jawabannya nggak apa-apa kalau belum punya LOA, tapi setahu saya sekarang keunggulannya kalau udah punya LOA teman-teman nggak perlu tes substansi, jadi nggak perlu tes bakat skolastik. Jadi habis seleksi administrasi itu auto lolos yang tes bakat skolastik itu, tes substansi itu auto lolos. Jadi habis itu langsung interview kalau sudah punya LOA gitu. Jadi keunggulannya sekarang itu. Nanti teman-teman bisa cek ya, ini data dari alumni LPDP yang udah lama. Jadi ya teman-teman harus verifikasi lagi. Tapi itu informasi yang tahu saya yang terbaru. Terus mungkin saya menjawab lebih jauh ya. Gimana kalau teman-teman ternyata udah daftar LPDP, udah dapat beasiswanya, tapi LOA-nya nggak dapat. Nah, ini nggak apa-apa juga. Tapi asal teman-teman koordinasi dengan LPDP lebih lanjut gitu. Jadi misalnya teman-teman udah dapat LPDP, tapi LOA-nya ternyata setelah dicoba belum dapat gitu. Nanti teman-teman bikin laporan. Itu ada namanya tiket bantuan LPDP kalau nggak salah. Jadi lewat situ nanti teman-teman bikin laporan kalau belum punya LOA dan belum bisa berangkat tahun ini kayak gitulah. Tapi itu nanti mungkin teman-teman kalau udah ada ini ya udah dapat LPDP, udah dapat pengalaman, kalau nanti mau kontak saya via email butuh bantuan juga saya bisa coba kasih saran-saran gitu, misalnya LOA belum dapat atau segala macamnya. Terus buat batasan daftar LPDP itu nggak ada batasan. Kalau teman gagal sekali itu bisa daftar sampai nggak terbatas sih. Gitu. Asal teman-teman nggak melakukan pelanggaran pemalsuan dokumen dan nggak di blacklist LPDP aja. Jadi kadang-kadang ada yang bilang, oh saya udah nggak bisa daftar LPDP lagi nih setelah kemarin daftar segala macam gitu. Itu nggak mungkin gitu. Mungkin orang itu ya pemalsuan dokumen dan ketahuan sama LPDP gitu. Soalnya nggak ada batasan sama sekali. Teman-teman bisa sampai daftar berkali-kali gitu. Sampai batasan umur sih kalau nggak salah. Saya lupa batasan umurnya berapa. Kayak gitu. Mungkin itu Mas Amri. Semoga bisa menjawab. Atas jawabannya Bang, sangat bermanfaat banget Bang tentang beasiswa. Sukses selalu Bang dan sehat selalu buat panitia dan narasumber. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bang Amri pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Fajar atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Ratna. Untuk beasiswa nasional yang mungkin minatnya ke universitas dalam negeri, itu gimana Kak proses meraih beasiswa tersebut? Terima kasih. Bisa langsung dijawab Bapak Fajar? Oke, siap. Ini buat beasiswa S2 ya Mbak Ratna atau beasiswa S1 ya? Mungkin Mbak Ratna bisa menyampaikan. S1, oke. Untuk beasiswa mungkin menanti kondisi dalam negeri itu gimana Kak untuk personal tersebut? Sebenarnya pengalaman saya Mbak, mungkin saya nggak tahu ya. Dari 2012 sampai 2016 sekarang udah cukup lama juga. Tapi pengalaman saya buat daftar beasiswa S1 waktu itu kesempatan itu banyak ya. Jadi ya Tanoto Foundation buka, Jarum Foundation buka, BUMN kasih beasiswa, banyak yayasan-yayasan juga. Terus Kementerian Agama juga ngasih beasiswa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ada beasiswa, bidik misi juga segala macam lah. Tapi yang saya tahu memang untuk beasiswa nasional memang nggak jauh-jauh syaratnya dari IPK dan itu cukup penting gitu. Bukan IPK ya, IP, indeks prestasi yang per semester. Dan menunjukkan kalau itu misalnya selama berapa semester nggak turun atau memang cukup dijaga di IPK yang tinggi kayak gitu. Pertama tuh IP, yang kedua memang butuh orang-orang yang aktif berorganisasi gitu. Organisasi apapun ya. Terus yang ketiga mungkin butuh
mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, karena gimana pun juga mereka mau mencari orang-orang yang memang cocok atau cukup sesuai diberikan beasiswa supaya nilai akademiknya terjaga dan bisa memberikan prestasi-prestasi yang lebih kayak gitu. Jadi ya teman-teman memang disekolahkan di biologi UNP Kediri itu tujuannya memang fokus akademik ya. Jadi ya teman-teman disekolahkan oleh orang tua, dikuliahkan oleh orang tua, kita nggak bisa munafik, itu buat tujuannya utama buat akademik, bukan buat berorganisasi. Jadi akademiknya harus utama dulu, organisasi itu penyokong aja gitu. Mungkin banyak senior-senior yang biasanya bilang IPK tuh nggak penting, IPK tuh nggak penting ya. Kalau menurut saya nggak sependapat, karena IPK itu penting, prestasi itu penting, karena gimana pun juga itu tiket pertama buat teman-teman, sesimpel seleksi beasiswa di awal gitu, supaya teman-teman terconsider itu apa ya, dipandang oleh si penerima penyeleksi beasiswa itu gitu. Terus yang kedua, kadang-kadang kita juga untuk menjual diri di interview seleksi beasiswa itu butuh apa ya, misalnya pasti yang interview kan lihat, oh ini IPK-nya 3,7, bagus banget, gimana bisa cerita nggak cara dapetin IPK 3,7 misalnya gitu. Terus nanyain, tapi IPK-nya udah bagus nih, tapi organisasinya kayak gimana gitu. Nah dari hal-hal kayak gitu biasanya teman-teman tuh kelihatan gitu, orang-orang yang sering berorganisasi, sering ketemu orang, sering ngobrol, berkomunikasi dengan baik, punya manajemen yang baik, itu kelihatan kayak gitu. Jadi ya itu tadi akademik perlu dijaga. Terus daftar beasiswa tadi mungkin nyambung dengan pertanyaannya Mas Amri juga, caranya beasiswa yang udah bener-bener valid aja, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Kayak gitu. Mungkin itu Mbak Ratna, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Fajar. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada yang angkat tangan. Silakan kepada Kak Rita untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Kakak. Saya Rita, Kakak mau bertanya, apakah LPDP hanya memberikan satu tujuan universitas dalam kita mengajukan beasiswa, Kak? Apa atau beberapa universitas dalam satu negara? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rita pertanyaannya. Ini balik lagi ya Mbak, setiap tahun ini berubah. Jadi tahun saya tuh cuma dikasih satu pilihan universitas di satu negara. Jadi plek cuma satu pilihan aja. Dan kalau itu mau kita kan pasti daftar di universitas banyak ya. Kayak saya daftar di Swedia juga, di Belanda juga, di Amerika juga gitu. Kalau di saya waktu itu karena saya nulisnya di KTH, udah terlanjur di KTH, dan saya keterima di univ lain, waktu itu sempat kepikiran mau yang di Amerika juga gitu. Tapi atau yang di Belanda juga gitu. Tapi akhirnya karena sudah regulasi LPDP cuma bisa di kampus yang tertulis, akhirnya saya milih KTH gitu. Walaupun KTH juga udah bagus juga gitu. Tapi sekarang alhamdulillah peraturan itu udah diubah. Sekarang setahu saya itu ada 3 pilihan kampus Mbak. 3 pilihan kampus bebas di negara yang sama atau yang beda. Jadi Mbak Rita misalnya mau Wageningen University di Belanda, terus mau misalnya di Swedia ada yang bagus, di KTH juga bagus bioteknya. Terus satu lagi misalnya di Amerika, di MIT misalnya. Jadi boleh, pilihannya bebas, itu 3 pilihan Mbak. Di 3 negara yang beda nggak apa-apa, di negara yang sama nggak apa-apa. Gitu 3 pilihan. Nanti kalau Mbak Rita dapat LOA semuanya, tinggal pilih tuh mau kampus yang mana. Oh saya mau ini, tapi ngasih alasan gitu. Kenapa kampus yang ini? Karena oh ini peringkatnya lebih bagus, risetnya lebih cocok sesuai dengan saya. Kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin Mbak Rita. Baik, terima kasih Kak Fajar. Iya, terima kasih Pak Fajar atas jawabannya. Selanjutnya untuk Kak Idang, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi Mas Fajar. Saya mau bertanya. Nah, untuk mendaftar beasiswa LPDP, itu kan kita diminta menuliskan esai kontribusi. Nah, saya pernah mengikuti diskusi-diskusi dengan peserta-peserta pendaftar LPDP. Ini mau saya tanyakan ke Mas Fajar saja, tapi apakah mencantumkan kontribusi yang pernah kita lakukan itu menjadi nilai plus ketika kita mendaftar LPDP? Nah, kemudian kalaupun itu benar, seberapa besar kontribusi yang pernah kita lakukan sebelumnya itu supaya jadi nilai plusnya banyak begitu, Mas? Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Mas Idang pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik juga ya. Saya dulu punya pertanyaan sama nih sama Mas Idang. Karena saya pikir nggak mungkin anak lulusan S1 punya kontribusi yang besar buat Indonesia, itu hampir nggak mungkin. Kecuali kalau kita mungkin entah melakukan penemuan apa terus dapat Nobel Prize segala macam. Tapi hal yang saya tangkap apa tujuan LPDP buat memberikan tugas atau memberikan tugas buat kita buat membuat dokumen ini adalah gimana cara kita menarasikan hal-hal yang sudah kita lakukan untuk dituangkan ke dalam sebuah tulisan gitu. Nah itu mungkin ke poin pertanyaan tadi Mas Idang penting atau enggak dulu ya. Itu penting banget Mas Idang. Jadi poin kontribusi esai itu penting banget dan itu jadi pertimbangan besar juga buat LPDP untuk memberikan beasiswa gitu. Nah terus poinnya penting. Yang kedua, mungkin Mas Idang pertanyaan selanjutnya mungkin saya agak minta maaf kalau melangkahi, tapi kayaknya Mas Idang nanti menanyakan gimana Mas caranya ngasih kontribusi padahal kita barusan lulusan S1 gitu. Nah, ini balik lagi ya ke teman-teman gitu ya. Memang kita harus benar-benar banyak aktif berorganisasi, ikut riset dan macam-macam teman-teman. Jadi kalau saya dulu, saya cerita, saya pernah ikut KKN UGM di Morotai, Maluku Utara. Saya hidup selama 3 bulan di sana kalau nggak salah waktu itu tahun 2015 dan kurang lebih programnya itu program-program pemberdayaan masyarakat. Saya memberikan program pelatihan pertanian kerjasama dengan Dinas Pertanian, kasih panel surya karena di sana listriknya cuma dari jam 9 sampai jam 2 siang gitu. Jadi ya akses listrik lebih bagus segala macam. Terus saya membangun sekolah juga di sana, bukan sekolah ya. Sekolahnya udah ada tapi kami bikin bangunan itu jadi perpustakaan. Dan kami ngasih kerjasama sama Jababeka waktu itu. Jababeka itu Jakarta, Bandung, Bekasi, Karawang yang developer properti itulah. Mereka punya beberapa properti di Morotai. Nah, kami mengajukan program CSR dengan mereka. Dan akhirnya mereka ngasih anggaran buat ngasih beasiswa ke siswa-siswa di Morotai. Itu yang saya ceritakan ke PDP waktu saya di interview Mas Idang. Jadi memang poinnya adalah mumpung kita masih kuliah, saya sering bilang ke teman-teman mahasiswa, kita jadi mahasiswa tuh apa ya, banyak banget privilege-nya gitu. Privilege-nya itu banyak banget. Jadi kita ngelakuin salah pun kita masih dianggap siswa gitu. Tapi kita ngelakuin hal-hal yang notabene sebenarnya itu kecil. Hal-hal kecil. Misalnya saya ngelakuin itu di Morotai itu pasti program yang kecil dan nggak sustain sebenarnya. Tapi itu bisa jadi poin kita buat cerita ke orang-orang. Kita melakukan community service program atau pemberdayaan masyarakat di Morotai, itu daerah terpencil di dekat Filipina segala macam. Terus teman-teman mungkin di Himabio pernah ada kegiatan bakti sosial segala macam, itu diceritakan aja kayak gitu. Nah terus poin yang kedua itu kan saya suka ngambil perspektif gini teman-teman. Jadi kita harus aktif di organisasi, aktif di masyarakat, dan aktif di akademik. 3 poin itu harus kita kuasai semua. Aktif di akademik, teman-teman harus aktif riset gitu-gitu. Kayak gitulah. Jadi ya kayak bantu dosen riset apa, bantu dosen nulis paper, segala macam. Itu bisa diceritain juga ke pemberi beasiswa gitu, kayak LPDP misalnya. Yang kedua, organisasi. Organisasi ini kaitannya sama keaktifan teman-teman berorganisasi kepemudaan apapun itulah, misalnya di Himabio atau mungkin di BEM, saya nggak tahu. Terus apalagi ya, mungkin di organisasi di luar kampus yang tentang kepemudaan gitu. Itu perlu juga dijelaskan, dan organisasi itu fokus misalnya ke pengembangan skill anak muda segala macam. Jadi jangan asal sembarang organisasi juga, tapi organisasi yang kurang lebih memang punya fungsi-fungsi yang cukup penting di ranah sosial. Nah yang terakhir nih sosial, jadi teman-teman harus punya pengalaman juga pengabdian masyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat, dan itu teman-teman memberikan dampak langsung ke masyarakat kayak gitu. Jadi poinnya adalah memang esai kontribusi untuk Indonesia itu penting Mas Idang. Kita harus bisa mengemas sedemikian rupa supaya apa yang sudah kita lakukan selama 4 tahun kuliah S1 itu bisa dibungkus dan bisa dalam artian disajikan ke LPDP itu dalam bentuk yang sebaik mungkin gitu. Dan itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu, kita nggak harus bandingin dengan orang lain. Misalnya Mas Idang minder ngeliat saya tadi KKN di Morotai gitu, atau pengabdian di Morotai, Maluku Utara. Mas Idang tuh bisa sesimpel, di desanya Mas Idang, misalnya Mas Idang berinisiasi untuk bikin rumah baca. Di rumah baca itu Mas Idang bekerja sama dengan organisasi atau
BEM se-Kediri misalnya buat ngumpulin buku, nah terus bikin rumah baca. Jadi anak-anak di Desa Mas Idang tuh punya kesempatan untuk mengakses ilmu pengetahuan lebih segala macam. Jadi sebenarnya kesempatannya seluas itu sih Mas Idang kayak gitu. Mungkin itu Mas Idang, semoga bisa menjawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Mas Idang atau cukup? Baik, terima kasih Bapak Al-Fajar atas jawabannya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Kak Zaki. Silahkan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih sebelumnya moderator karena sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengajukan pertanyaan. Selamat pagi Mas Fajar, sehat selalu. Jadi saya Zaki ingin bertanya Mas, tadi terkait pertanyaan sebelumnya tadi, yaitu Mas Amri tadi ya, tentang LOA tadi. Kebetulan saya baru tingkat 1, belum mengetahui LOA itu apa. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara mendapatkan LOA dan apakah itu LOA? Dan apakah itu bisa digunakan atau untuk meminta bantuan dari beasiswa LPDP itu. Terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Oke, maturun sangat Mas Zaki. Ngapunten mungkin tadi saya belum sempat menjelaskan LOA itu. Untuk peserta, silakan yang terlebih dahulu. Baik, kita mulai sesi pertanyaan. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi untuk halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oh, ada halaman selanjutnya. Untuk halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya halaman 1, 2, 3. Halaman 6. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir 1, 2, 3. Terima kasih ya bagi yang jelas. Informasi terkait dan kolom chat dulu. Silakan mengisi dan akan cepat waktu ini kita berada. Acara ini jam-jam waktu sama, acara yang kita lihat di bawah kepada panitia yang kami doakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ada kegiatan hari ini
tergali dan bermanfaat untuk kedepannya. Bagi teman-teman yang ingin akan saya bikin dan di teman yang lainnya yang menyelesaikan like-like-nya masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di kampung ini kami telah menyelenggarakan beasiswa dengan nama Upatan KPI, beasiswa pendidikan Indonesia Guru Internasional. Dengan mengimbau dan rindu, berkailah semua malam dan perbuatan kami. Dan janganlah itu semua nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai ilmu yang bermanfaat pada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Mempersatukan. Kami memohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah membiarkan ada pecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Mengampuni segala dosa. Maka ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para bintang kami, dosa para pejuang-pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempat-tempatlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Demikian acara bersama. Sebelumnya saya membawa acara beasiswa dengan tema Upatan KPI, beasiswa Pendidikan Indonesia Guru Internasional. Berterima kasih kepada semua rakyat yang sudah mensukseskan acara hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang dari atas saudara. Sekian yang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Rofyan di sini. Selamat datang di Prodi Pendidikan Biologi. Di sini kalian bisa mengakses internet dengan speed yang sangat cepat. Dengan pengajian profesional, kalian bisa mewujudkan apapun di sini. Sebagai sumber referensi utama, di sini kalian bisa menemukan literatur akademis, jurnal, bahkan e-book. Kita kunjungi laboratoriumnya yuk. Nah, sekarang kita berada di Greenhouse Prodi Pendidikan Biologi.
Di sini kalian juga akan difasilitasi dengan berbagai macam beasiswanya loh. Untuk informasi pendaftaran, cek link berikut.